Hari ini akhir pekan, apa yang kamu lakukan di perusahaan? Ini nomor telepon saya, jika ada syarat, hubungi saya. Berikan telepon ke saya, apa yang kamu butuhkan telepon untuk, berikan saja ke saya. Sepertinya nanti saya harus menghadapi hantu tanpa tulang sendiri. Tidak terduga bertemu dengan rubah sakti itu sudah kehilangan akal sehat. Sia-sia saya berpikir dia adalah orang yang baik. Kamu bisa meminta saya melakukan apa saja. Mungkin karena kondisi keluarga yang kurang baik. Tong tipis. Tong tipis. Kapan aku bisa belajar denganmu? Saya telah secara resmi mengumumkan pemecatan saya. Saya akan menjelaskan dengan jelas dari sisi ayahmu. Tong tipis. Tong tipis. Tong tipis. Tahukah kamu siapa saya? Minggir. Bajingan desa sialan, berani merayu Tuan Tin. Tidak, saya adalah anak emas para miliarder, kemakmuran hanya bisa menjadi milik saya. Kalian berdua tiba tepat pada waktunya untuk penjaga keamanan ini. Dia melarang saya bergabung dengan perusahaan, sekarang dia langsung memecat saya. Hati itu telah diberhentikan. Apakah Anda masih ingin mengusir orang lain? Tapi coba kita katakan lagi, apakah dia benar-benar anak emas seorang miliarder? Mengapa dia dipecat, tetapi miliarder itu masih belum datang membantunya? Saya melihat dia adalah seorang penipu. Mengapa seorang miliarder mencuri cetak biru orang lain? Hal ini juga mengharuskan kami bekerja lembur di akhir pekan untuk membersihkan puing-puingnya. Saya putri seorang miliarder, beraninya Anda memperlakukan saya seperti itu. Keluar, miliarder jenius. Aku tidak akan memaafkan kalian. Hang Nguyen, akhirnya aku menemukanmu. Itu semua karena kamu pelacur, aku menyinggung Jenderal Tin jadi aku dipecat. Saya adalah anak tunggal dari seorang miliarder, jika kamu memukul saya, kamu akan dipenjara. Anak tunggal miliarder itu apa? Anak tunggal miliarder tapi dipecat oleh CEO, bagaimana bisa? Dia adalah seorang penipu, lem dia. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Semua ini karena dia yang menyebabkan aku sakit. Pura-pura sakit bagaimana? Pergi. Dia sebenarnya tidak sakit. Membujuk CEO untuk membantu dia, menyebabkan aku dipecat. Ayahku selalu adil dan bijaksana. Menolak membantu saya. Jika tidak, aku tidak akan melihatmu dipecat. Jadi, apakah kamu benar-benar anak tunggal miliarder? Tentu saja, lem dia. Maaf telah menyebabkan masalah bagimu juga. Semua ini karena dia yang menyebabkan aku sakit. Saya tidak akan memaafkannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil memikat CEO. Mungkin keterampilan ranjang yang bagus. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak lelaki tua yang merayunya? Mengapa? Biasanya bahkan tidak membiarkan saya menyentuhnya. Ternyata ditujukan untuk melayani pria tua. Jika ada video dia di atas ranjang. Jadi saya bisa mengancam dia kan? Jika tidak ada video, maka rekam saja. Pada saat itu, biarkan dia melayani saya dengan baik. Saya harus melihat bagaimana orang itu menggoda Tinteng dalam video ini. Tiunin, maafkan aku salah, pergi, aku tidak ingin melihatmu. Tiunin, maafkan aku salah, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Tiunin, aku ditipu oleh wanita Hang Yen, sekarang aku akan pergi membunuhnya. Berdiri dan pergi, bunuh orang yang tidak ada hubungannya dengan saya. Jika ada hubungan, Hang Yen ingin menyelesaikan masalahmu, dia ingin menyelesaikan masalah saya juga. Tiunin, nanti kita akan mengancam orang itu, Hang Yen, dan memenjarakannya, bisa kan? Oke, aku akan membiarkan Hang Nguyen masuk penjara, tapi bukan karena kamu, sebaiknya kamu menjauh dariku. Mengapa dia pergi bersama pria itu? Tiunin, silakan masuk. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Saya baru saja mendengarnya, Hang Nguyen dan yang lainnya ada di sebelah kita akan pergi menangkap para biksu nanti. Mengapa saya merasa aneh ya? Tetap saja harus mengirim pesan kepada Tin Chan terus. Sungguh tak terduga kamu begitu mudah ditipu. Kamu ingin apa? Saya menginginkan tubuhmu. Sudah lama saya menginginkannya. Dasar gadis murahan, kamu menghibur banyak pria tua seperti itu, tidak perlu berpura-pura lagi. Bukankah kamu gadis desa? Episode film hari ini sampai di sini saja. Ayah Nam mencontohkan Tin Kim Tie surat ke hotel, berbohong padanya. Bahwa dia akan membuatnya gadis serakah itu harus membayar harganya. Tapi sebenarnya dia hanya ingin mempermalukan dan mencemarkan kehormatannya. Baru saja memasuki kamarnya tekan dia ke bawah dan ingin melakukan sesuatu yang bejat. Beruntung saat ini, sang jenderal berbakat tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Keluar, kamu membiarkan aku pergi. Siapa yang berani merusak segalanya? Ya ampun, apakah itu hanya bergantung padamu? Tintong, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Tintong, aku baru saja berbicara omong kosong. Panas, apakah Anda masih berani menonton? Ini, Tintong,
Awas hati-hati dengan sampah di dalam sana. Tidak ada izin milikku, jangan biarkan dia pergi. Ya, Tuan Tin, Tuan Nona, pesan kamar. Ya, Tin, Tuan Nona, pesan kamar. Ya, kemajuan Tin totalnya juga cepat banget kan? Aku sangat seksi, tolong bantu aku. Anda tenang, jangan tuangkan air padaku, jangan lakukan itu, apakah kamu sudah bangun? Kenapa saya di sini? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ini pasti aku yang mengatakannya itu benar, Nyonya. Bagaimanapun, kamu hampir saya tertipu hingga kehilangan nyawa saya. Selingkuh dalam hidup seorang pria, atau haruskah aku membantumu mengingatnya? Aku tidak memilikinya. Aku, pakaian renang di sini. Jangan beritahu aku apa yang telah kulakukan padamu. Bagaimana Anda ingin menanganinya? Dia membiusku, menginginkannya menghancurkan kepolosanku. Masih ingin merekam video, saya benar-benar tidak akan memaafkannya. Tienin, tidak, Nona. Aku hanya mendengarkan apa yang kamu maksud. Saat itulah dia berhenti merokok. Anda adalah wanita yang murah hati, aku pantas mati, aku pantas mati. Tolong beritahu Tintong, mohon maafkan saya kali ini. Jika tidak hari ini itu Tintong, saya khawatir Anda berada di situasi yang sama sekarang. Yen sudah membagikan video saya. Bicaralah dengan Hang Nguyen, selesai. Ya, selesai. Semuanya sudah selesai. Untuk apa kamu tergagap? Kamu bersemangat. Benar, lihatlah masa depanmu, hanya tidur dengan seorang gadis desa. Oke, cepat kirimkan videonya padaku. Oke, Tintong, ada satu hal aku harus memberitahumu. Ya, aku akan menunggumu di kedai kopi. Tintong, silakan lihat saya telah mengikuti permintaan. Anda memilikinya, maukah kamu memaafkanku? Tintong, orang ini saya ingin menanganinya sendiri. Pergi dan balas dendam padanya. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Perlakukan aku sebaik ini, Tienin. Anda lihat betapa sulitnya bagi Anda untuk mendaki memanjat pohon besar seperti Tintong. Saya jamin, nanti aku tidak akan mengganggumu lagi. Mohon maafkan saya kali ini. Mohon, saya baru saja berdoa tolong. Kenapa kamu tidak memaafkanku? Havan Nin, sudah kubilang padamu, Hang Nguyen adalah miliarder dari keluarga Ha. Dia hanya seorang gadis desa. Tintong tidak akan ada untuknya, tapi tidak ada konflik dengan miliarder. Sudah kubilang, aku minta maaf, kita tidak memiliki akhir yang baik. Benar-benar, Butler Ha, masuklah ke sini. Anda pasti berbicara tentang pengurus rumah tangga Ha tinggal di rumah seorang miliarder. Kan, biar ku tebak, apakah Anda masih ingin mengatakannya, Nona? Apakah Anda seorang miliarder? Benar-benar mimpi yang indah. Nona hebat, kamu. Pengurus rumah tangga Ha dari miliarder. Masukkan dia ke penjara. Nyonya besar, jangan khawatir. Saya yakin akan membiarkan dia duduk di lantai penjara. Nona hebat, katakan begitu. Hang Nguyen palsu dan dia adalah seorang miliarder. Tienin, aku masih sangat mencintaimu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Orang yang kamu cintai tidak aku, tapi miliarder Hara. Tienin, lepaskan aku. Tienin. Dia segera meletakkan Havan Nin di tempat tidur orang lain. Untuk mengurus orang, meminum pahala, dia mengabdikan dirinya padanya seperti itu. Aku masih merasa aku tidak layak menggantikanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sao Lem Diep belum mengirimiku videonya kan? Tintong, jika Anda menonton video ini, Anda pasti tahu. Havan Nin ini, dia tidak mengetahuinya ada berapa tempat tidur pria tua. Anda harus menjauhi orang seperti ini. Bau apa, setiap hari datang dan menyentuh dia juga tidak mengizinkanku menyentuhnya. Ternyata itu dimaksudkan untuk melayani para laki-laki tua, jika ada video dia di tempat tidur. Jadi bukan berarti kamu memilikinya, bisakah kamu menghubunginya? Mengapa video ini? Bukan video ini, lalu video apa? Nona, kenapa kamu ada di sini? Anda dan Lem Diep sama-sama berbohong kepada saya. Menghasut orang lain untuk pergi narkoba, menghancurkan manusia. Rekam video intimidasi, pemerasan, benar-benar. Kejahatan seorang miliarder ini menjadi semakin berat. Tintong, kamu, dengarkan penjelasanku. Itu semua hanyalah tipuan yang dimainkan oleh wanita ini. Anda berani memukul saya? Nona, tahukah kamu siapa saya? Aku terlalu malas untuk berhitung denganmu. Jadi kamu jujur saja gagasan bahwa Anda adalah pusat alam semesta, ya? Saya akan menyerahkan buktinya polisi. Tunggu saja dan masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu bergantung pada belas kasihanmu. Ayah,
Ha Fan Nin ingin memberikannya saya di penjara. Ayah, tolong selamatkan saya. Terima kasih Tin Tong karena telah menyelamatkan saya, bahkan membantu saya menemukan bukti. Sepertinya aku berhutang budi padamu Rahmat, bagaimana menurutmu? Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda perlukan nanti? Saya akan membantu, katakan saja. Saya akan membantu, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Ingat apa yang dia katakan, jangan menariknya kembali. Berani memenjarakan Nguyen, aku pukul anak keluarga pertama sampai mati, selamat tinggal. Itu dia mencari seseorang untuk berhenti merokok saya, dan bahkan merekam video yang mengancam saya. Akan mudah bagi saya untuk membiarkan dia masuk penjara. Nguyen memberinya kesempatan untuk melayani laki-laki. Dia tidak berlutut untuk merasakan dinginnya terima kasih, bahkan berani mengirimnya ke penjara. Mengapa saya harus membuang waktu saya dengan setengah taburan? Kamu gadis desa, bukankah kamu butuh uang? 5.000 yuan, ambillah uang, lalu maafkan Nguyen. Uang yang saya hasilkan adalah untuk keluarga Anda tidak hanya berhenti di 50 juta yuan. Sekarang dia mengeluarkan 5.000 yuan perintahkan aku. Kamu hanya seorang gadis desa. 5.000 yuan, cukup baginya untuk menghabiskan 3 sudah sebulan, jangan terlalu serakah. Sudah kubilang padamu, Han Nguyen pasti ada di penjara. Keluarganya sudah mati, apakah kamu tidak ingin uang? Saya akan memberi Anda 1.000 yuan lagi. Wajahku bengkak, ayah akan sedih jika melihatnya. Halo Butler Han, saya tidak akan kembali malam ini. Jangan beritahu ayahku tentang bisnis kehutanan. Ya. Aku khawatir dia khawatir. Buku harian konsumsi para tamu hotel, keduanya. Sudah menyewa kamar, pertumbuhannya sangat pesat. Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Ah, Hyedin kembali, ayah sedang berbicara tentang adikmu dan Chan Hoai. Keduanya akan menikah. Ah, benarkah? Lalu selamat Pak Chan Hoai, kalau adikmu kembali, ayo kita bertemu. Saya pasti akan menyukainya. Ya, jadi kalian berdua tetap sibuk saja, ambil nama seorang miliarder untuk mensponsori Han Nguyen. Saya harus memanfaatkannya untuk melawannya wakil tim kampung. Halaman Ha Fan Nin. Tin Tong, seorang miliarder mereka mensponsori Han Nguyen, apakah mereka tidak mengatakan apa-apa? Bahkan tidak ada permintaan maaf. Mereka ingin membuat hal-hal besar dan kecil. Hanya karena Han Nguyen saya seorang miliarder, jadi saya bisa menangkapnya sesuka hati. Lihatlah orang normal. Segera siapkan mobilku harus pergi ke rumah miliarder untuk mati. Ya, oh, Chan Hoai akan datang. Ayo duduk, nak, mari kita bicarakan saja pernikahan saya dengan Fan Nin. Kali ini aku datang untuk memberitahu Paman Ha bahwa aku ingin mati. Apa yang kamu katakan, menikahi dua keluarga Tin Ha, berakhir di sini. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa pernikahan mati adalah pernikahan mati? Lin Tin Kim menerima pendidikan yang sangat baik, yang membuka matanya. Saya sudah memasak nasi saya makan malam dengan putri saya. Bukankah itu berarti Anda tidak membutuhkannya? Kapan kamu menyentuhnya? Putriku sudah memberitahuku. Mungkinkah Ha mencium kedamaian karena dia menginginkannya? Karena kita sudah menikah, kita sengaja mengatakan itu. Wanita ini adalah orang yang benar membuat orang lain mual. Aku tidak butuh wanita yang salah. Saya pasti harus mati. Mustahil. Anda harus bertanggung jawab atas putri saya. Meski ada orang di luar dirimu, orang lain juga harus memutuskan hubungan dengan Anda. Aku punya pacar. Mungkin Paman Ha harus memaksa orang, apakah itu terlalu banyak? Saya tidak percaya. Saya dapat menemukan seseorang. Aku mencintaimu lebih dari putrimu. Dia adalah harta karun terbaik di dunia. Oke, jika dia lebih mencintai binatang daripada putriku, aku akan setuju untuk mati dalam pernikahan. Oke, saya akan membawa seseorang besok. Kuharap Paman Ha tidak menarik kembali kata-katanya, cucu. Bantuan yang Nona Ha berutang padaku. Saatnya membayar. Kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu? Lebih tepatnya ke rumah. Mantan tunanganku, bantu aku mati. Musim panas, tolong tunggu aku. Fan Nin, silakan pulang. Dan temui tunanganmu. Mengapa saya harus bertemu tunangan saya lagi? Saya setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun keluarga saya juga mendesak saya untuk menikah. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku mengatasinya? Tidak apa-apa, besok, bantu aku mati dulu. Ayah, aku punya pacar. Aku tidak ingin bertemu apapun, tunangan. Fan Nin, tolong, katakan, sejujurnya, apakah kamu nakal? Apakah itu mengganggumu? Tidak, tidak ada yang menggangguku.
Fan Nin, ada apa dengan wajahmu? Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak melakukannya ingin bertemu dengannya. Pastinya seorang pria anak itu menggangguku. Lihat bagaimana ayah menanganinya. Ayah, jangan khawatir tentang masalah orang lain. Saya punya pacar. Besok aku akan membawanya pulang untuk kamu lihat. Ini, tentunya Fan Nin dipukuli bocah dari dunia makmur telah diintimidasi sepanjang waktu. Keluarga saya juga menyusut dengan cepat. Selesai dengan ceritamu, kalau begitu datanglah ke rumahku. Dia mencari seseorang untuk ditemui baginya untuk menakutinya sedemikian rupa. Oh, mungkin mereka buta dan cacat, tidak dapat menemukan istri baru. Saja meminta untuk menikah denganku. Kebetulan sekali, saya juga dipaksa menikahi istri yang jahat. Hah, apakah kamu begitu menyedihkan? Jangan khawatir, saya pasti akan merendamnya, bantu dia membatalkan pertunangan. Selamat bekerja sama. Hei, kenapa jalan ini terlihat familiar? Perjalanan masih panjang, jika lelah, tidurlah. Iya baiklah, jadi ketika kamu sampai di sini, teleponlah aku. Paman, aku sudah membawa pacarku ke sini. Bolehkah aku mengucapkan selamat tinggal pada ciuman itu? Minta dia keluar dari mobil. Katakan pada putrimu untuk tidak berdiri, itu tidak layak. Untukmu, aku harus melihat peri apa yang kamu bawa. Mereka berdua bergabung untuk menindas putri saya. Suruh dia keluar dari mobil dan membicarakan semuanya. Sayang, itu di sini. Sudah sampai. Mengapa tempat ini begitu familiar? Ibu dan ayah, mengapa kamu ada di sini? Fan Nin, bagaimana dengan orang tuamu? An mengantarku pulang ke rumahku untuk apa? Siapa sangka ketika dia dibawa ke rumah calon pengantin, gadis itu menyadari itu adalah rumahnya sendiri. Apakah sang CEO masih ingin membatalkan pertunangan? Mari kita ikuti episode berikutnya dari film Aku Adalah Anak Perempuan Seorang TAIKUN Dunia. Ibu dan ayah, mengapa kamu berdiri di depan gergaji? Fan Nin, mengapa kamu anaknya? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Ya, ini adalah rumahku. CEO mengundang gadis itu untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar bisa membatalkan pertunangan dengan calon pengantin. Jadi kamu adalah anak emas sang miliarder, tunanganku. Apakah kamu tunangan yang terus menempel padaku dan tidak mau melepaskannya? Fan Nin, bagaimana anak ini menindasmu? Ibu akan menanganinya untukmu. Bu, dia tidak menggangguku. Aku tidak tahu dia tunanganku. Paman Han, maaf, saya salah paham. Saya tidak berani menerima dua kata ini dari Anda. Bagaimanapun, anak perempuan yang saya asuh juga tidak patuh. Tidak pantas untuk seorang direktur yang terhormat seperti Anda. Saya tidak. Hei, jangan bicara lagi. Bukankah kamu datang untuk membatalkan pernikahan? Baiklah, saya setuju. Ayah setuju untuk membatalkan pernikahan? Kamu masih senang seperti itu? Ya, benar. Bukankah kamu tidak ingin menikahi istri yang jahat? Jadi itulah sebabnya kamu datang untuk membatalkan pernikahan. Jahat bagaimana? Baiklah, baiklah. Jadi saya pasti harus membatalkan pernikahan. Benar. Anak perempuan H tidak kekurangan orang yang ingin melamarnya. Tidak perlu kamu di sini meremehkannya. Mengapa penampilan H saya tidak buruk? Orang kaya ini bahkan tertawa atas penderitaan orang lain. Pak H, saya sudah bilang, saya akan membawa pacar untuk bertemu Anda. Inilah pacar saya. Kamu bicara apa sih? Kami sedang berpura-pura. Kamu mencintaiku, ya. Kamu hanya membuatku sedikit marah saja. Tolong maafkan aku. Apa yang dibicarakan pria ini? Bak H, Fan Nin sedang marah padaku. Aku akan menghiburnya. Hei. Mengapa kamu bilang aku adalah pacarmu? Bukankah kita berpura-pura menjadi suami istri? Apakah orang ini sedang menghina kita? Aku tidak setuju untuk membatalkan pernikahan. Apa, kamu ingin menarik kata-katamu? Jika kamu membatalkan pernikahan dengan aku, orang tuamu akan tetap mencari pasangan untukmu. Tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan seseorang yang sebutir mata buta seperti itu. Tidak membatalkan pernikahan adalah yang terbaik untukmu. Tapi, karena itu aku akan terpaksa melanjutkan pura-pura menjadi tunanganmu. Aku tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu menciumku 2 kali. Jika kamu masih ingin membatalkan pernikahan, maka aku akan menciummu balik. Kamu ingin bermain nakal, bukan? Bukankah itu yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Apakah kamu bisa menciumku lagi? Apakah dia benar-benar mencium dengan tulus? Saya setuju untuk menjadi tunanganmu. Apakah itu sudah cukup? Kamu masih berhutang padaku 2 ciuman. Biarkan saja untuk sementara. Mengapa masih ada 2 kali? Bukankah aku sudah setuju denganmu untuk tidak membatalkan pernikahan? Tidak membatalkan pernikahan hanya memikirkan kebaikanmu. Aku juga tidak bisa menderita. Hei, sekarang, biarkan aku menciummu sebagai balasan, ya. Biarkan aku mendengarnya. Aku, tentu saja, akhirnya. Chan Hoi tidak akan mengganggu Fan Nin, bukan? Pasti tidak. Lihatlah, dia sangat peduli dengan Fan Nin. Jadi, kamu masih ingin membatalkan pernikahan?
Tentu tidak, apakah aku tidak melakukannya untuk memaksa mereka? Lihatlah, sekarang mereka bahagia bersama, apalagi yang kamu inginkan? Hei, perempuan, Chan Huai adalah milikku, aku tidak akan membiarkanmu mencuri dia. Bukankah itu Hang Yen? Mengapa dia masih datang ke perusahaan setelah dipecat? Selamat pagi, tunangan, kita hanya berpura-pura menjadi suami istri yang belum menikah. Jangan ungkapkan identitas saya di perusahaan, keuntungan apa yang saya dapatkan dengan membantu Anda menyembunyikan identitas Anda? Gula adalah gabungan dari kemakmuran dan kekayaan. Mengapa Anda meminta manfaat dari saya setiap hari? Nol dong. Ini, jadi apakah aku berhutang budi padamu? Kalau aku punya banyak hutang, berhutang budi padamu. Kalau aku punya banyak hutang, aku bisa mengulur waktu saja. Apa katamu, tidak ada apa-apa, apakah kamu menyuruh Hayu Yen datang ke perusahaan? Yang Mulia mensponsori dia untuk keluar dan pada saat yang sama membantu pengajuan pemecatan. Sekarang, dia telah resmi kembali ke Departemen Desain Istana Bunga, bagaimana dengan ayah saya? Mungkin dia tidak ingin mempermasalahkannya, aku akan membantumu memecatnya, tidak perlu, aku akan menghindarinya nanti. Jika ada sesuatu yang terjadi, katakan saja padaku, tunangannya pasti tidak efektif. Aku kering. Apakah Fan Nin ada di sini? Warnai, teteskan air pada Fan Nin. Pergi. Apakah Anda salah minum obat? 3 wanita datang menemuinya untuk mendesain perhiasan. Mereka semua adalah pelanggan besar yang diperkenalkan Lu Puenhan. Nyonya Ha, Anda benar-benar jenius di departemen desain kami. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, temui saja kami. Oke, saya tahu, terima kasih semuanya. Sudah dipecat. Masih menunjukkan wajahku di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Setiap orang harus memperhatikan desain mereka di sini. Jangan sampai ada yang mencurinya. Kamu yang culas ini. Semuanya adalah kamu yang merugikan aku. Mengapa ya? Apakah kamu ingin bersekutu dengan saya? Mengapa kamu membela saya? Saya tidak ingin Fan Nin hidup dengan tenang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kecuali jika kamu menerima takdirmu. Biarkan aku menindas Fan Nin yang culas itu. Kamu yang culas menindas Fan Nin itu. Merubahku menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Maka bersekutulah dengan saya. Ada perkembangan apa? Laporkan kepada saya kapan saja. Datang ke kantor saya. Kamu. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Tinteng, ada yang bisa saya bantu? Adikmu sudah datang. Kemarilah dan minum kopi. Bagaimana adikmu? Dia adalah anak angkat dari keluarga Ha. Nama adikku. Ayah bilang saya harus mengelola perusahaan. Jadi, saya sudah berbicara dengan Chan Huai. Ingin menjadi sekretarisnya untuk belajar. Nanti, juga bisa membantu saya. Terima kasih kakak. Sebelumnya, ada Chan Huai. Hanya suka kopi yang kamu seduh untukku. Sudah bertahun-tahun seperti itu. Rasanya pasti belum berubah, kan? Kakak tahu selera dia? Kakak dan Chan Huai besar bersama sejak kecil. Semua hal tentang dia. Kakak tahu semuanya seperti telapak tangan. Ternyata itu adalah cinta sejak kecil. Itu juga baik. Itu juga baik, kan? Maafkan Chan Huai, biarkan saya membantu mengganti pakaianmu. Tidak perlu. Sayang, ambilkan Chan Huai ke meja, biarkan kakak yang menggantikannya. Apakah saya mengganggu kalian berdua? Aku akan pergi sekarang. Tunanganmu ingin mengganti pakaian. Kamu ingin pergi kemana? Chan Huai, adikmu tidak mengerti kamu, biarkan aku membantumu. Urusan antara suami istri kami, tidak perlu mengganggu Anda, tapi, keluarlah. Adik perempuan, Chan Huai sedikit panas, jangan ambil hati ya. Memang benar ada rasa panas ini. Orang lain melepaskan pakaian tunanganmu dan kamu hanya berdiri menonton saja ya. Siapa itu? Bukankah mereka berdua adalah Tan Mai dan Trukma? Ya, bagaimanapun juga dia bertunangan dengan keluarga kami. Atau mungkin kamu menikahi kakak perempuanku. Kamu, bajingan. Kamu yang pertama kali bermain-main bajingan, aku hanya membalasnya saja. Kamu masih berhutang padaku 2 kali. Aku sudah menciummu sekali, mengapa masih ada 2 kali lagi? Kamu tidak peduli orang lain melepaskan pakaian suamimu. Ini adalah hukuman bagimu. Kalau lain kali, jika kamu mendorongku kepada wanita lain, aku akan menghukummu 2 kali lipat, tahu kan? Benar-benar pengeksploitasi. Kamu bilang apa? Aku pergi bekerja, jangan menggangguku lagi. Orang dungu, tidak boleh bicara langsung menciumku. Mari kita bertemu. Aku ingin kamu menemukan sesuatu yang bisa membunuh Ha Fan Nin. Ini adalah desain yang ditinggalkan Ha Fan Nin di rumah saya. Saya hanya perlu menjual gambar desainnya kepada musuh bebuyutan Hoadin. Itu akan bisa mengecam Ha Fan Nin. Mengapa mati? Saat itu terjadi, bajingan itu pasti akan mati mengenaskan. Nguyen, apakah Anda masih mengenal putri miliarder itu? Saya pergi sebelumnya. Ya. Ayah, maksudmu siapa putri miliarder itu? Dia adalah putri angkat miliarder Mong Hyedin. Saya mendengar bahwa seorang miliarder mengirim seseorang untuk mensponsori Anda. Benar.
Di akhir pekan, sang miliarder akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Bagi semua orang, generasi pertama adalah pewaris Istana Bunga. Kebetulan akhir pekan juga merupakan hari ulang tahun anak saya. Saya melihat seorang miliarder ingin saya menjadi miliarder. Anda adalah seorang miliarder. Jadi apa yang harus ayah lakukan? Ayah, tunggu aku menjadi miliarder dan mewarisi Istana Bunga. Dapat membantu perusahaan kami menghasilkan lebih banyak uang. Oke, ayah, tunggu aku. Begitu banyak orang. Ini adalah pesta ulang tahun seorang miliarder. Dan berani datang ke pesta ulang tahun miliarder dunia. Apakah skala ini tidak cukup besar? Tidak perlu marah. Tunggu sebentar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk menyenangkan saya. Itu karena Hatyutu adalah seorang miliarder. Hei, mengapa kamu semua masuk ke sini? Apakah ada undangan? Semua masuk ke sini. Apakah ada undangan? Buka matamu yang buta dan lihatlah dia siapa. Kamu berani meminta undangan darinya? Tunggu sebentar. Semuanya adalah orang-orang yang belum melihat dunia. Hanya seorang miliarder dari Namtan. Orang kaya dari seluruh negara sudah datang. Apa, dia adalah seorang miliarder dari Namtan? Hatyutu, bukankah kamu adalah miliarder? Bukankah kamu adalah miliarder dunia? Berhenti bicara omong kosong. Barang-barang itu jauh dari pandangan mataku. Pergi. Pergi. Hatyutu, cari cara untuk pergi. Mengapa kamu semua masuk ke sini? Hatyutu, memang kamu adalah miliarder. Mengapa kamu sudah diusir begitu saja setelah baru datang? Pergi, orang-orang bodoh yang tidak mengerti pengusiran sudah selesai. Kamu membeli penghalang untuk menghalangi jalanku. Menurutku kamu seharusnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak. Kamu. Hatyutu, bukankah Anda seorang miliarder? Mengapa orang desa bisa masuk, sedangkan kita diusir? Pasti orang kaya yang membawa orang desa untuk hadir. Dia mempengaruhi dan membeli orang bawah untuk menghalangiku. Hatyutu, tolong pikirkan cara untuk pergi. Kita tidak bisa diusir begitu saja. Nyonya muda, biarkan mereka masuk. Ya? Nyonya muda, biarkan mereka masuk. Hatyutu, memang benar dia seorang miliarder. Orang-orang ini harus mengundangmu. Hari ini saya merasa baik, malas mengurus mereka. Jika bukan karena saya pasti sudah memecat mereka. 3 generasi keluarga ini tidak akan pernah diterima bekerja. Fannin milik ayah sangat cantik. Itu pakaian indah yang dipilih ayah. Bukankah itu orang tua yang membawa pergi Fannin? Saya mengatakan kepadanya bahwa dia dibawa ke sini oleh orang kaya. Pria ini juga terlalu tua. Tidak apa-apa menjadi ayahnya. Para petani pencuri dan orang-orang kecil telah datang jauh-jauh ke sini. Pesta ulang tahunku tidak menyambutmu, wanita jalang yang tak tahu malu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Payung? Dibilang kenak hati itu hitam ya? Semua orang datang ke sini dan melihat ini. Ada wanita jalang tak tahu malu di sini. Apa yang Fannin katakan? Sekelompok dewa bawahan. Ayo pergi. Tunggu. Apakah Anda mengenalnya karena dia berkonfrontasi dengan saya? Merayu bawahan lalu tidur dengan mereka. Apa katamu? Barang ini tidak tahu berapa banyak pria yang bermain-main dengannya. Tapi dia menganggapnya sebagai harta karun. Katakan lagi, coba lihat. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Buka matamu yang besar dan lihat. Dia adalah seorang miliarder. Anda berani memukulnya. Apakah Anda tahu bahwa seorang miliarder bisa menghancurkan seluruh keluarga Anda? Saya sangat ingin melihat. Siapa yang bisa menghancurkanku di sini? Pengawal, panggil miliarder ke sini. Menangani sekelompok sampah yang tidak mengetahui hal ini. Tuan kaya akan datang segera. Sekarang berlututlah dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu dengan enggan. Sekarang berlututlah dan terimalah kesalahanmu. Aku bisa meminta ayahku untuk tidak menghitung. Kamu masih berani bicara setelah mendekati kematian. Lindungi. Buang pasangan ini keluar untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku ingin seseorang mati. Orang itu harus mati. Naiklah untukku. Undang putri kecil miliarder dan berikan perintah. Apa? Dia adalah seorang miliarder? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi miliarder? Aku adalah pewaris miliarder. Kamu berani bermain-main di sini. Tunggu sampai miliarder datang. Kamu akan celaka di sini. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani mengacau di perkebunan Bak Giao. Tuan tua, bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Usir orang-orang gila ini keluar untukku. Ya. Dia benar-benar adalah miliarder dunia. Ketua Dewan Direksi Perusahaan Hoadin. Hatyutu, tolong bicarakan apa yang ingin kamu katakan. Bukankah Anda seorang miliarder? Ketua, mohon tunjukkan rasa hormat Anda, Nona, dan maafkan kami. Kalau mau disalahkan, salahkan bajingan itu. Nona H. Status apa yang dia miliki? Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Saya akan menjadi ketua Dewan Direksi Hoadin Group. Saya tidak akan membiarkan Anda merayu seorang miliarder. Semuanya, jangan biarkan bajingan ini membodohimu. Dia hanyalah seorang gadis desa dari pegunungan.
ingin menerima kesempatan untuk merayu seorang miliarder agar tetap bertahan. Jalang, kamu berani memukulku. Jika Anda tidak bisa mengendalikan mulut Anda, izinkan saya membantu Anda. Miliarder, tolong urus hal sial ini. Apakah Anda tidak ingin saya menjadi miliarder? Apakah ini wanita tertua yang ditemukan miliarder itu? Dia pantas mendapatkannya. Miliarder, mengapa Anda dan wanita ini menentang saya? Bukankah Anda bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk saya, agar saya bisa mengambil alih Hoatin? Pergi. Saya ingin memperkenalkan diri kepada semua orang. Ini adalah putri yang baru saja saya temukan. Juga merupakan ketua dewan direksi dari perusahaan Hoatin. Fan Nin. Apa? Setelah dimarahi dengan kejam, miliarder itu secara terbuka mengumumkan identitas putrinya kepada semua orang. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Namun, para pemalsu masih sangat keras kepala mengenai posisi miliarder ini. Orang tua kandungnya berasal dari daerah pegunungan miskin. Dia sama sekali bukan miliarder. Tidak peduli seberapa terpencilnya Bak Giao Manor. Tidak peduli seberapa terpencilnya Bak Giao Manor, itu bukanlah daerah pegunungan miskin yang dia bicarakan. Kenapa kamu datang ke sini? Jiwa bersumpah untuk merayakan ulang tahunnya, jadi mengapa dia tidak bisa datang? Kedua keluarga telah dekat selama beberapa generasi. Miliarder ini benar-benar cocok untuk Tuan Tin. Apakah dia benar-benar seorang miliarder? Lalu bagaimana dengan Anda, seorang miliarder palsu? Kalian mengira dia macan tutul. Apa? Palsu apa? Dia berbohong. Paria. Berani berpura-pura menjadi miliarder untuk menipu kita. Permisi. Kami telah melanggar aturan dengan orang kaya dan putri kaya. Saya harus mengalahkan penipu Anda sampai mati. Orang yang berpura-pura menjadi putri kaya itu memang menjijikan. Bunuh saja dia. Aku membencimu, palsu. Cukup. Saya adalah putri kaya sejati. Bagaimana cara Anda ingin menanganinya? Jangan sentuh saya. Paman Ha sedang memperhatikan. Apakah Anda yakin ingin mendorong saya keluar? Anda mengambil keuntungan dari saya lagi. Saya adalah putri kaya. Mengapa kalian berani memperlakukan saya seperti itu? Nguyen, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, orang yang bisa. Apa yang telah dilakukan putri saya kepada Anda? Mengapa Anda memukulnya? Putri Anda berteriak ingin menjadi putri kaya. Saya pikir dia tidak memiliki ayah lagi. Saya berbicara dengan miliarder itu. Sejak kapan Anda menjadi aturan? Apakah kamu berani meninggikan suaramu kepada putriku? Apa? Apakah dia adalah putri Anda? Apakah orang tuanya bukan orang desa yang tinggal di pegunungan yang miskin? Anda berpikir bahwa kedudukan orang tua Fan Nin rendah dan hina. Jadi bersama keluarga, mereka mengganggu dia. Mengusir dia dari rumah, bukan? Apa yang Anda lakukan selama ini dengan Fan Nin? Saya belum menemukan catatan Anda. Sekarang Anda memeriksa saya. Ayah, sebenarnya, saya telah hidup dengan cukup baik beberapa tahun terakhir ini. Baik dalam hal apa? Mereka memperlakukan saya seperti ayam penghasil telur emas. Memaksa saya untuk pergi bersama pelanggan agar mendapatkan pesanan. Mengandalkan saya untuk menjadi kaya dan menjadi pengusaha sukses. Setelah menemukan putri kandungnya, dia mengusirnya dari rumah. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani mengganggu kamu. Fan Nin, hormatilah usaha ayah yang telah merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Mohon maafkan saya dan istirahatlah dengan tenang. Apa yang membuat Anda berani membenci dan meninggalkan putri saya? Hentikan semua transaksi bisnis dengan Hagiang Namtan. Tolong berhenti mengganggu, tolong biarkan aku pergi. Sekarang aku akan membawa anak perempuanku pergi. Jika kamu ingin pergi, ayah akan pergi sendiri. Kamu harus tinggal dan menjadi pewaris miliarder. Mengapa orang ini terlihat akrab? Pengurus rumah tangga, kenapa kamu merendahkan dia? Apakah pengurus rumah tangga akan mengetahui bahwa aku pernah menjadi penjaga untuk seorang miliarder? Apakah mereka tahu bahwa aku mengandalkan reputasi miliarder untuk sukses? Aku adalah pewaris miliarder, tentu saja kamu harus mengenal wajahku. Apa itu pewaris miliarder? Jangan berhayal di siang bolong, cepat pulang bersama ayah, kamu tidak boleh pergi. Aku ingat sekarang, kamu adalah Hagiang. Dulu bekerja sebagai penjaga untuk seorang miliarder. Penjaga apa? Anak perempuan penjaga. Kamu berani berbicara seperti itu? Kamu berbohong, aku bukan anak perempuan penjaga. Orang ini, dia dulu mengandalkan rumah Anda sebagai penjaga keamanan dan berkeliling mengatakan bahwa dia adalah kerabat Anda. Dia mengandalkan reputasi kerabat miliarder baru itu untuk menghasilkan kekayaan. Sepertinya saya mendengarnya ketika saya masih kecil. Namun beranikah Anda berpura-pura menjadi kerabat seorang miliarder? Hagiang ini bajingan, dalam kegelapan dia telah melakukan banyak hal tidak bermoral. Miliarder, saya sudah menceritakan semuanya kepada Anda, tolong izinkan saya menjadi miliarder. Menurutku kamu gila, kamu berani memukulku, kamu tidak berharga, kamu tidak bisa menjadi miliarder dunia, maka jangan halangi aku untuk menjadi jutawan. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya, dan bahkan membenci ayahnya sendiri. Kamu tutup mulut untukku, kamu seorang miliarder, tentu saja kamu tidak membenci ayahmu. Oke, jika Anda masih belum merasa cukup menjadi orang emas Taipan Namtan, jangan lakukan apapun. Fan Nin benar, keluarga Namtan akan dimusnahkan dari sini, serahkan mereka padaku. Orang tua, mohon hargai bahwa saya pernah melindungi Anda, mohon maafkan saya. Pak Tua, lepaskan aku,
Pak Tua, aku seorang miliarder. Miliarder terkenal bisa membuat orang gila, itu karena hatinya tidak jujur. Benar sekali, wanita muda ini menyembunyikan identitasnya untuk magang di keluarga, bocah-bocah itu tidak bisa membandingkannya. Nona Xia adalah pewaris keluarga di masa depan, tentu saja orang pasti berbeda. Tentu saja, Fan Nin adalah putriku. Hari ini, kamu sangat cantik. Masih gadis cantik yang menyentuh hati. Tentu saja, tunangan siapa itu? Anda membual lagi. Kenapa kamu terus menempel padaku? Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Apakah kamu yakin ingin mendorongku menjauh? Siapa yang mau hadiah ulang tahunmu? Jadi jangan menyesal ya. Siapa yang menyesal, dia adalah orang yang pengecut. Baik. Jual tambang berlian negara selatan. Awalnya ingin membuatnya menjadi hadiah ulang tahun untuk seseorang. Apa yang baru saja kamu katakan? Tuan Tin telah menempatkan nama putri kecil di tambang berlian terbesar. Untuk membuatnya menjadi hadiah ulang tahun untukmu, tambang berlian negara selatan itu sendiri bernilai puluhan miliar. Berlian yang diproduksi secara domestik semuanya adalah barang mewah. Chan Huai sangat berhati-hati. Terakhir kali paman mencoba membeli tambang berlian dari saya dengan tegas menolak untuk tambang berlian dari saya dengan tegas menolak untuk menjualnya. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak terlalu menyukainya, bukan? Atau kita jual saja, jangan begitu. Apakah kamu benar-benar memberikannya padaku? Kamu benar-benar ingin, siapa yang tidak suka berlian mewah? Tapi sepertinya ada yang mengatakan tadi. Siapa yang menyesal, dia adalah pengecut. Benar-benar orang yang jahat. Iya, dia adalah pengecut. Atau aku harus berteriak 2 kali untukmu? Apakah kamu yakin ingin berteriak untukku? Sayang. Selamat ulang tahun yang kekasih. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar bagi Anda di masa depan. Apakah dia benar-benar memberikan berlian kepada saya? Pria ini tidak pernah mengeksploitasi. Dia juga tampan, kan? Mengapa kamu datang ke sini? An Chan Huai meminta kamu untuk membantu saya. Baru-baru ini, tempat An Chan Huai cukup sibuk. Mungkin dia khawatir kamu akan terlalu lelah menjadi sekretarisnya. An Chan Huai memang begitu. Dia sudah mencintai kamu sejak kecil, tapi dia tidak bisa mengubah sifatnya ini. Kamu sudah cukup sibuk dengan pesta ulang tahun saya. Atau mungkin saya harus meminta izin untuk kamu? Oh, tidak perlu. Kamu datang ke departemen desain untuk membantu saya. Kamu juga tidak ingin An Chan Huai terlalu khawatir tentang urusan saya. Dia sudah cukup sibuk. Terima kasih, ya. Bagaimana dia tahu hubungan kita dengan An Chan Huai begitu baik tapi dia tidak marah? Bodoh sekali. Dia menunggu dan diusir. Ini saat yang tepat. Saya memiliki beberapa gambar desain yang belum terpakai. Silakan lihat. Saya telah memberikan gambar-gambar ini kepada pesaing Hoa Din sebagai perhiasan keberuntungan. Selama perempuan jalang ini menggunakan desain ini, Pukbet akan bisa menuduhnya meniru ide tersebut. Wow, desain-desain ini sungguh indah. Bisa langsung diolah. Kalau begitu, izinkan saya menghubungi pelanggan untuk Anda. Oke. Apakah dia benar-benar akan menyakitiku? Mari kita bertemu, saya ingin Anda menemukan sesuatu yang dapat membunuh Fan Nin. Suara adikku, kenapa dia? Man Hyedin telah menjadi miliarder selama 20 tahun, dan Anda tiba-tiba kembali untuk mencuri posisinya. Bagaimana dia bisa bersedia? Ini aku, sangat bodoh, menganggap orang lain sebagai orang baik. Akulah yang bodoh, kalau tidak percaya ayo bertaruh. Kenapa begitu? Kamu pindahkan dia ke departemen desain. Lihat saja apa yang akan dia lakukan. Baiklah, kalau begitu. Jadi jika kamu kalah, apa yang akan terjadi? Jika kamu kalah, kamu akan membatalkan pernikahan dengan saya. Kata-kata harus dipegang, akhirnya kebohongan akan terungkap. Pada saat itu, jangan lupakan taruhan kita. Mungkin hanya kebetulan. Selain itu, jika kamu kalah, kita akan membatalkan pernikahan. Kamu masih ingin membatalkan pernikahan, bodoh. Mengapa kamu menyebutku bodoh lagi? Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Jika aku kalah, apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, jika aku kalah, apa yang harus aku lakukan? Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu kalah. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan kalah? Kamu menebak begitu? Hei, ceritakan padaku. Besok Fan Nin akan mengadakan pesta perayaan. Puktat bisa menggunakan desainnya untuk mengadakan konferensi pers dan meluncurkan produk baru. Jangan lupa, panggil orang ke pesta ucapan selamat besok. Mengekspos salinannya. Saat itu saya akan menelpon wartawan untuk mencerahkan suasana. Dai Tin Nona, seperti yang diharapkan dari seorang miliarder. Dia tidak hanya cantik, desainnya juga sangat bagus. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa para penyihir menyukai desain saya. Anda benar-benar luar biasa. Orang normal tidak bisa melakukan sebaik dia. Miliarder benar-benar beruntung. Belakangan, Hatitu mewarisi grup Hoa Din. Mong Titu bertindak sebagai tangan yang kuat. Hoa Din pasti akan mencapai tingkatan baru. Hari ini adalah konferensi pers untuk meluncurkan produk baru Pukdat. Tapi kenapa desain ini terlihat begitu familiar? Oh, bukankah ini karya yang dirancang Hatitu untukku? Mengapa ini muncul dalam desain produk baru Pukdat? Ini jelas desain saya. Bagaimana bisa itu produk baru dari Pukdat, atau disalin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin adikku yang memiliki faktor seperti itu bisa melakukan hal tercela seperti itu?
Yang saya maksud adalah Pukdat meniru desain wanita tertua kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya sama sekali tidak menyalin karya Pukdat. Ayah, ini pasti salah paham. Mari kita lanjutkan pestanya seperti biasa. Oke, terima kasih semuanya telah datang ke pesta perayaan putriku. Fan Nin baru berada di departemen desain selama 2 bulan. Telah mencetak rekor penjualan baru untuk Hoa Din. Sebagai ketua dewan direksi, saya bangga dengan itu. Ini adalah perhiasan yang saya desain untuk para nyonya. Putri, buka dan biarkan kami melihat. Fan Nin, keluarlah ke sini untuk saya. Anda mencari saya. Siapa kamu? Saya adalah direktur perhiasan Puktat. Perhiasan yang Anda buat sepenuhnya mirip dengan desain kami di Puktat. Saya datang untuk mencari penjelasan. Kacau. Anda berani mengatakan adik perempuan saya menjiplak. Buang dia keluar untuk saya. Hoa Tin menjiplak dengan terang-terangan. Anda masih tidak membiarkan saya berbicara. Putri Ha, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin dikatakan tentang kasus penjiplakan ini? Saya tidak menjiplak, masih ada alasan. Ini adalah perhiasan yang Anda buat, bukan? Berani membukanya untuk semua orang menilainya. Berhenti. Apa, takut saya membuka kotaknya, agar semua orang melihat karya jiplakan Anda? Biarkan semua orang melihat karya Anda yang disalin. Puktat memang terlalu berani ya? Berani mengatakan tunangan saya menjiplak. Tinteng sedang secara terbuka menyembunyikan saya menjiplak. Tinteng sedang secara terbuka menyembunyikan keberadaan tunangan. Semua orang datang dan lihatlah. Tinteng memiliki kekayaan ratusan miliar, sedang secara terbuka menyembunyikan tindakan menjiplak. Saya dengar sebelumnya Tinteng sangat menentang tindakan menjiplak. Mengapa sekarang orang kaya seperti kamu melakukan hal ini? Sikapmu berubah. Saya mengatakannya lagi, saya tidak menjiplak. Jika kalian tidak punya bukti, jangan bicara sembarangan, tidak ada buktikan. Saat kamu menuduh orang lain, ada buktikan. Sekarang orang-orang bilang kamu menjiplak, tapi tidak ada bukti pasti. Seorang miliarder seperti kamu bisa melakukan hal sembarangan. Diamlah, Hang. Aku bersaksi. Ini bukan kali pertama Fan Nin menjiplak. Sebelumnya dia telah menjiplak karya saya. Gelang desain Lupu Enhan, bukan desainnya, adalah hasil jiplakan dari saya. Kami sudah melihat rekaman kamera. Kamu telah mencuri desain dari putri kecil. Tapi saya masih punya bukti. Mau melihat? Apakah menurut Anda semua yang Anda lihat di video itu nyata? Saya akan memberitahu kalian, itu adalah Fan Nin yang memfitnah saya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia menyalin, kamu tenang saja dan tonton saja pertunjukan ini. Bagaimanapun, aku masih ada di sini. Dia memfitnahku. Tentu saja dia mencari bukti untuk membuktikan bahwa aku bermasalah. Kamu tidak perlu membuktikan sendiri. Kata dia benar, sudahlah. Asalkan kamu bisa mengeluarkan bukti bahwa aku menyalin. Jadi, saya akan minta maaf di sini. Ternyata Tin Kim Tipu bukan kali pertama menyalin. Kamu tidak punya bukti, tapi saya punya. Saya bisa membuktikan bahwa dia menyalin. Terima kasih. Jika tidak ada kalian, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Adikku adalah orang yang sangat berbakat yang tidak bisa ditiru. Semuanya tolong tonton. Di sebelah kiri adalah desain Tin Kim Tipu. Di sebelah kanan adalah produk baru Pukdat. Kedua produk tersebut tidak ada perbedaan. Sebulan yang lalu Pukdat mendaftarkan gambar desainnya. Juga diposting di situs resmi. Cukup untuk membuktikan dia meniru. Apa yang kamu katakan? Saya melihat dengan mata kepala sendiri Anda memegang desain itu. Adik perempuan, siapa yang tidak saya tiru? Tapi saya harus menyalin karya Pukdat. Pukdat adalah musuh bebuyutan keluarga kami. Kakak perempuan, saya juga mencurigai Anda menyalin. Itu sudah terjadi. Sekarang mari kita pikirkan solusinya. Saya meminta Anda untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pukdat. Pada saat yang sama, mintalah kompensasi 10 kali lebih banyak. Kali ini, wanita tertua menerima total pesanan senilai 300 juta yuan. Bayar 10 kali lebih banyak. Bukankah itu 3 miliar yuan? Fan Nin, apakah ada yang ingin Anda katakan? Adik perempuan, tolong akui kesalahanmu kepada ayah. Kamu masih muda, sekarang kamu akui kesalahanmu, nanti kamu masih punya kesempatan. Ayah, aku ingin mengingatkan lagi, aku tidak menyalin. Masalah sudah sampai tahap ini, mengapa kamu masih keras kepala seperti ini? Kamu seperti itu ingin membuat ayah malu ya? Kamu merasa kakak terburu-buru menyalahkanmu. Mengapa kamu mengatakan kakakmu seperti itu? Apakah tidak benar? Kakakmu sibuk dengan urusan yang cukup membantu kamu. Mengapa kamu mengatakan kakakmu duduk dengan mata makan mangkuk emas? Jangan khawatir, Paman Ha tidak akan marah padamu. Kamu tahu hubungan antara kamu dan ayah masih belum cukup dalam. Jangan berpikir begitu, orang bodoh. Kamu masih punya waktu untuk menunjukkan perasaanmu. Saya merasa Anda tidak ingin membayar. Hanya dengan bertemu di pengadilan, saat itu tidak akan semudah itu lagi. Saya harus membuat orang-orang berbicara buruk, putri saya melakukan kesalahan. Saya akan membayarnya. Fan Nin meninggal kali ini. Mulai sekarang, Hoa Din dan Tuan Chan Hoai akan menjadi milikku. Apakah Anda yakin saya meniru desain Pukdat? Gambarnya ada di sini, apa yang masih kamu perdebatkan? Coba lihat semua orang, apakah keduanya persis sama?
Bukankah ini semua disalin? Miliarder Tin Kim sebenarnya hanya tahu cara berbohong. Nak, jangan tambahkan bahan bakar lagi ke dalam api, oke? Jika Anda mengakui kesalahan Anda begitu saja, bisakah saya membantu Anda membayarnya? Kamu harus mempermasalahkannya agar Puk bisa menuntutmu. Kalau begitu biarkan seluruh kota tahu, dan orang-orang akan membicarakan hal buruk tentang ayah kita di belakangnya. Bukankah kamu menyalahkanku atas segala dosamu, sehingga ayahku kehilangan muka kepadaku? Desain saya hanya ditampilkan kepada pelanggan, tidak terpapar keluar sama sekali. Bagaimana Anda mendapatkannya? Saya, izinkan saya menjawabnya untuk Anda. Saudara perempuan saya yang memberikannya kepada Anda. Benar, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Selama ini dia bekerja sebagai asisten saya. Anda satu-satunya yang pernah bersentuhan dengan naskah saya. Jika bukan Anda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mengejutkan kalau kamu menganggapku seperti itu. Jika Anda suka berpikir seperti itu, maka saya tidak tahan. Meskipun Nona Mong memberiku desainnya, itu juga untuk melindungi kehormatan Istana Bunga. Berbeda dengan Anda, tipe orang yang ahli meniru karya orang lain dan ingin menumpahkan air kotor padanya. Dia benar-benar memiliki hati nurani yang hancur. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah dia membantu orang luar menyakitiku. Sudah cukup, aku sudah terlalu banyak menoleransimu. Tetapi untuk menyangkal bahwa saya meniru Anda, saya sekarang memfitnah Anda. Ini bukan desain saya, apakah Anda punya bukti bahwa saya menyalinnya? Jika saat ini kakakku masih menolak mengakuinya, lalu aku akan menyalin buktinya ke Pukdat agar Pukdat bisa menuntutnya. Karya saya identik dengan produk baru Pukdat. Apakah ini? Saya identik dengan produk baru Pukdat. Apakah ini buktimu? Nona Mong, apakah Anda salah? Apakah wanita hebat itu meniru karya Pukdat? Direktur Tran, ambil saja ini dan tuntut dia. Nona Mong, ini bukan rancangan Pukdat. Apa? Dialah yang mengubah produk jadi. Itu benar, ini aku. Ini adalah desain produk baru Pukdat, 100% identik dengan desain saya. Selanjutnya Pukdat sudah mendaftar terlebih dahulu. Jika saya yang membuatnya, Pukdat pasti akan menuduh saya menyalinnya. Tak disangka, karena sedang mengonfrontasi saya, Mandin menjual desainnya kepada lawannya. Apakah dia begitu membencimu? Apa rencanamu jika sudah punya panggung, hanya dengan mendesainnya sendiri, mengubah semua desainnya? Dalam drama ini, saya akan bermain bersama dia. Apakah kamu sangat kecewa karena tidak melihat saya menyalin desain? Kamu sudah tahu sejak awal, jadi kamu telah mengganti desain-desain tersebut. Untuk membuat saya malu, saya hanya berkolaborasi dalam pertunjukan dengan dia. Kali ini kesalahan ada pada Puktat, saya tidak akan mengganggu lagi. Tunggu sebentar, kamu datang ke pesta perayaan saya dan mengatakan bahwa saya menyalin desain. Masih ada yang memprovokasi orang-orang untuk menghina saya. Satu kesalahan dari kamu sudah cukup, jadi apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin memastikan siapa yang memberikan desain ini kepada kamu. Jika kamu mengungkapkannya, saya mungkin tidak akan membela kamu. Jika tidak, saya akan melaporkanmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Biarkan Puktat juga merasakan bagaimana rasanya kehilangan reputasi. Orang yang memberikan desain kepada saya adalah dia. Apakah kamu benar-benar memberikan desain dari Fan Nin kepada Puktat? Gadis angkat yang jahat merencanakan intrik untuk menuduh gadis itu menyalin desain perhiasan. Saat ini segalanya telah terbongkar, tetapi dia masih berusaha pura-pura tidak bersalah. Kemana semua ini akan berakhir? Mari kita saksikan perkembangan terakhir dari film saya adalah Putri Miliarder Dunia. Apa yang kamu rencanakan? Pertama, kamu mengatakan adik perempuanku yang menyalin. Sekarang kamu mengatakan aku memberikan desain kepadamu. Kamu memberikan gambar kertas kepadaku dan meminta aku untuk menenangkan Nin. Pukdat dan kawan-kawannya sebenarnya adalah musuh Hoadin. Saya melihat bahwa kamu sedang bermain-main dengan kami. Adik perempuan, semuanya karena kakak di masa lalu. Kamu percaya pada kebohongan dari pihak Pukdat. Jangan seperti kakak, jangan biarkan mereka memecah belah hubungan kita sebagai saudara perempuan. Aku pasti tidak akan percaya pada orang yang suka berbicara kasar. Saya tahu adik perempuan saya adalah orang yang berpengetahuan. Tidak mudah mempercayai kata-kata mereka. Saya sangat memahami rencana Anda. Tentu saja tidak akan tertipu. Besok, Fan Nin akan mengadakan pesta perayaan. Puktat bisa menggunakan desainnya untuk mengadakan konferensi pers peluncuran produk baru. Apakah Anda merasa antusias? Saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan tuduh saya. Baiklah, maka saya akan menanggung tanggung jawab Puktat. Saya mendengar bahwa pengacara perusahaan Tinteng belum pernah kalah dalam persidangan. Aku mendengar bahwa pengacara perusahaan Tinteng belum pernah kalah dalam kasus. Jadi, Tinteng bisa meminjamkan pengacara untuk saya. Sumpah jiwa sudah diucapkan, saya akan mengikuti Anda. Puktat berani menuduh saya menjiplak. Saya pasti akan membuat Puktat membayar harga yang berlipat-lipat. Putri kecil saya memiliki bukti yang membuktikan semuanya adalah rencana dari putri kecil Man. Dia menyuruh Puktat untuk menuduh saya. Kakak, akhirnya aku melakukan kesalahan apa padamu sehingga kamu harus menyakiti aku seperti ini? Sebenarnya aku yang telah menyakiti diriku sendiri. Ayah, bukan aku. Itu dia yang membenci adik perempuan dan menghancurkan impian cewek itu. Itulah sebabnya dia meminjam namaku untuk menyuruh Pukdat menyakiti adik perempuan. Dia menyalahkan aku. Kamu bilang apa? Jelas-jelas dia ingin membunuh Fan Nin. Dia bahkan mengajari aku cara membalikkan kata-katanya dan menuduh aku menjiplak dia.
Jadi tadi kamu berbohong. Dia menuduh Han Nin menjiplak desainnya. Orang bodoh seperti dia, hanya digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Dasar orang tidak tahu malu, apa yang kamu bicarakan? Tolong jelaskan padaku. Sekarang yang ingin menjebakmu adalah kakaknya, bukan aku. Menganggapku sebagai senjata untuk digunakan. Sekali lagi ingin menyalahkan aku sendiri untuk melarikan diri dari kesalahan, jangan harap. Saya melihat bahwa Anda membuat kekacauan. Ini mempengaruhi hubungan kami sebagai saudara perempuan. Siapa yang menarik dia ke bawah untuk saya? Saranku adalah kamu sebaiknya mencoba menerimanya. Jika tidak terungkap, itu tidak akan baik. Adik perempuan, kamu harus percaya padaku. Orang jahat itu telah menyakiti kakak. Aku memberi kesempatan padamu tanpa syarat, jadi jangan salahkan aku yang tidak sopan. Adik, kakak benar-benar tidak akan menyakiti kamu. Sebulan yang lalu, dia bertemu dengan Haiyuyan. Haiyuyan mencuri desain dari Han Nin dan memberikannya padanya. Dia memanfaatkan Pukdat untuk memfitnah Han Nin sampai mati. Saya punya video, apakah kamu ingin melihatnya? Bagaimana bisa ada video? Ayah jangan lihat. Ayah jangan lihat. Kamu berani mencari orang yang mencuri desain Han Nin dan menjualnya kepada Pukdat dan memfitnahnya sampai mati. Bagaimana kamu bisa memperlakukan adikmu seperti itu? Bukan karena semua orang, sejak dia kembali, semua orang mengelilinginya, ada yang peduli dengan perasaanku. Aku tidak pernah melawanmu, tapi kamu terus ingin menyakiti aku. Sekarang dia menjadi miliarder, dia bisa menjadi orang baik dan sukses. Tapi bagaimana dengan aku? Aku telah menjadi miliarder selama 20 tahun, sekarang dia kembali. Berdasarkan apa aku harus memberikan tempat padanya? Karena dia hanya anak angkat, Han Nin adalah miliarder sejati, dia tidak memperhitungkan hal itu. Mengapa kamu masih iri dan benci padanya, menyalahkan